sedang terkait dengan keuangan masa. Music licensing reimagined. Baiklah, sebelum lebih lanjut, kami akan menjelaskan apa sih itu pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Baiklah, di sini kami akan membahas pekerjaan pembangunan saluran drainase yang tidak berwawasan lingkungan. Dapat kita ketahui, drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan cara mengalirkan, membuang, menguras, atau mengalihkan air. Terkait dengan yang dijelaskan tadi, banyak kita jumpai pada kota-kota besar, terutama pada kota Palembang, banyak sekali drainase yang tidak menjalankan perannya dengan optimal. Dan juga pembangunan drainase pada pembangunan ruas jalan dan evaluasi kerusakan jalan sangatlah dianggap tidak penting. Padahal pembangunan drainase sangatlah penting. Nah, jadi menurut teman-teman, apakah penting drainase dalam kehidupan bermasyarakat? Secara sederhana, drainase adalah pembuangan massa air baik secara alami maupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Di bidang teknis sipil, drainase dibatasi sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar tidak tergenang. Dari pengertian tersebut, peran drainase sangatlah penting, terutama ketika kawasan tersebut berada di daerah dengan curah hujan tinggi. Drainase merupakan salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota agar dapat memiliki kehidupan yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Kehadirannya sangat penting bagi sebuah kawasan, terutama kawasan permukiman. Untuk perumahan sendiri, pengertian drainase menjadi lebih spesifik lagi. Drainase dalam perumahan adalah sebuah sistem yang mengatur jalur keluar masuknya air, baik air bersih maupun kotor, agar berada pada jalur yang telah ditentukan. Sistem drainase bisa dikatakan baik apabila bisa berhubungan secara sistematik antara satu dengan yang lainnya, yang bertujuan agar air mengalir atau berjalan dengan baik. Umumnya, daerah pemukiman yang menjadi langganan banjir memiliki sistem drainase yang kurang baik. Oleh sebab itu, sistem drainase harus dipersiapkan dan dirancang dengan tepat saat pembangunan rumah atau pemukiman. Sistem drainase yang buruk dan tidak berfungsi dengan baik akan mendatangkan bencana bagi masyarakat di sekitarnya. Beberapa fungsi drainase diantaranya membebaskan suatu area dari genangan air, banjir, maupun erosi, terutama pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Mengurangi risiko terjadinya penyakit akibat buruknya sanitasi di daerah tersebut, seperti demam berdarah, malaria, disentri, dan penyakit lain yang disebabkan kurang sehatnya lingkungan pemukiman tersebut. Membuat sistem tata guna lahan dengan kualitas yang baik dan optimal, serta mengurangi kerusakan struktur tanah akibat pembangunan jalan atau karena bangunan lain. Melindungi alam dan lingkungan seperti tanah, kualitas udara, dan kualitas air. Memperpanjang umur ekonomis,
sarana-sarana fisik seperti jalan, kawasan pemukiman. Bangunan drainase yang kami tinjau yang berlokasi di lorong AA nomor 20, Dua Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, merupakan salah satu contoh pembangunan drainase di daerah permukiman yang tidak berwawasan lingkungan. Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya bangunan drainase dalam mengatasi banjir di daerah sekitar, yang mana merupakan fungsi utama dari drainase tersebut. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh ukuran drainase yang tidak sesuai dengan volume debit air saat hujan turun, atau tidak bisa menampung air hujan. Juga kurangnya warga setempat untuk membersihkan saluran drainase yang mengakibatkan drainase ini banyak lumpur atau tanah pada dasar saluran dan pada bak pengontrol drainasenya. Karena hal tersebutlah pada daerah ini sering banjir apabila hujan turun. Apakah sering terjadi banjir karena sistem drainase yang buruk ini, Pak? Ya, untuk di RT 27 khususnya di lorong AA ini sering banjir. Kalau hujan sebentar banjir oleh karena drainase yang ada ini tidak berfungsi dengan baik. Di antaranya memang drainase itu memang kecil, terus dangkal sehingga banyung tidak mengalir dengan baik, dengan bagus. Dan itu berdampak kepada masyarakat, terutama rumah kami yang rendah ini. Ini pun sudah sering banjir. Dan ini pun informasi sudah sampai ke kelurahan, sudah sampaikan ke camat sudah, bahkan kemarin juga ada dari PUPR provinsi sudah sampai ke sini untuk meng-cross check lokasi yang sering banjir. Salah satu dampaknya ya karena ada pembangunan ini kan, bangunan pembangunan jalan baru ini ya. Jalan baru. Nah, jalan baru. Ngapa? Oleh karena drainase di samping kurang berfungsi. Menurut Bapak kalaupun banjir, apa langkah warga sekitar untuk mengurangi banjir ini, Pak? Saat banjir. Ya, untuk sementara kami sebagai warga untuk mengantisipasi banjir yang memang ketika hujan terjadi itu kami paling tidak pertama kami kemarin sudah melakukan gotong royong di sini kan untuk membersihkan drainase yang sudah dangkal itu, tapi juga itu kan memiliki keterbatasan oleh karena itu sebaiknya menggunakan alat berat, dan itu juga memang di situ memang tidak layak lagi karena ada beberapa titik itu sudah buntu oleh karena tumpukan kotoran ataupun kayu yang ada di situ sehingga itu tidak berfungsi dengan baik lagi. Jadi kalau memang nanti ke depannya dari adik-adik dari teknik sipil unsur ini bisa memberikan informasi kepada pihak terkait yang mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kami. Ya, kami juga sudah berusaha menyampaikan hal ini kepada pemerintah setempat. Setidaknya untuk kami sudah ada usaha, tapi juga kami sebagai warga tidak berhasil dengan baik ketika mengatasi banjir yang ada itu kan. Apalagi sekarang kondisi setiap hari hujan gitu kan. Sini hujan sebentar sudah masuk banyung ke pekarangan rumah warga karena memang kondisi sini memang sudah tinggi jalan daripada halaman warga, rumah warga. Baiklah Pak, sekarang apa harapan Bapak dan warga setempat untuk menanggulangi atau mengatasi banjir yang terjadi di daerah sini, Pak? Ya baik, harapan kami baik dari unsur pemerintah setempat, yaitu kami sebagai RT dan juga warga mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk dibuat drainase atau saluran air yang memang memadai. Jadi dengan adanya hujan ataupun nanti dari hasil pembuangan air dari rumah tangga itu bisa ada saluran yang bagus sehingga nanti ketika ada hujan ataupun hal yang lainnya itu bisa nyaman kami ya. Itu juga salah satu bagaimana dapat kami ini kepada pihak atau instansi yang terkait sehingga kami yang selalu merasakan banjir ataupun tidak ada saluran dari air dari rumah tangga, air mandi, air dari rumah tangga ya. Ya. Jadi itu bisa berfungsi. Tadi kami juga susah untuk membuang air hasil dari kegiatan baik mencuci ataupun mandi gitu ya.
Jadi harapan kami itulah mudah-mudahan dari adik-adik Politeknik Negeri Sriwijaya ini mudah-mudahan memberikan solusi yang terbaik lah buat kami, itu kan terutama kami dari RT 27 Lorong A Kelurahan 2 Ulu Palembang. Sering Bu terjadi banjir di sekitar sini karena salurannya. Iya, gara-gara dibangun inilah banjir terus kan. Kalau di rumah sebelah ini kesianan anaknya banyak. Tidur di kasur basah Kamil baru naik ke kalau ini. Lagi-lagi lah disambut ini loh ini. Lah bingung berapa kasur 2 kali naik kan. Iya. Apa tanggapannya tentang saluran ini? Ya, tidak berani laporkan Pak Heru yang morong. Pak Heru penjara itu. Jadi kita nggak berani lah, bukan mendesak lah. Sekali Pak RT yang protes iya kita dapat. Tadi Bu bilang Bu katanya tadi ini apa sebelum ditutup tidak pernah banjir. Itu sekarang apa ditutup Bu? Itu kan jalannya agak kecil kan, jalan setapak gitu dengan ditutupin Pak sedia agak lebar itu hilang ke yang nyamuk-nyamuk itu makanya kan hilang ke bumbunya istilahnya ya kejuan bersih ya. Tapi malahan bukan ini ya, malahan rakyat ini ya. Itu kalau ditutup mudah sudah yang depan itu. Karena banyak jalan masuk ke rumah jadi percuma jadi cari jalan ini jangan parit istilahnya. Harapan Harapan Ibu ke depannya untuk drainase kalau baca diperbaiki lagi lah diperdalam kan paritnya. Sudah ini dekat yang bersihnya kita ini lah bersihnya. Ya sudah Bu, makasih Bu ya. Cuma itu. Sesuai dengan video dan wawancara bahwa drainase yang buruk dapat berdampak buruk bagi warga sekitar. Oleh karena itu, pada bak pengontrol tadi harus dilakukan penggorokan agar air bisa mengalir dan bisa menyaring kotoran baik itu sampah maupun dedaunan. Harapannya ada baiknya untuk bersama membersihkan lingkungan dan menumbuhkan rasa kesadaran diri dan mengingat pentingnya menjaga lingkungan, terutama drainase. Thank you for watching.